Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau bicara soal nasib Ganjar Pranowo, seorang tokoh PDIP sedang bergonjang-ganjing di dalam tubuh PDIP, khususnya dengan Puan Maharani. Puan Maharani adalah representasi dari kepemimpinan PDIP pusat dan khususnya Megawati sebagai ketua umum. Konflik ini kelihatannya tidak terbuka antara Ganjar dan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo terhadap PDIP. Tetapi konflik ini kelihatannya masih perang urat saraf, diam-diam tapi berperang. Pertanyaan yang paling menarik sekarang adalah bagaimana nasib masa depan politik Ganjar Pranowo. Pertanyaan ini menjadi penting karena Ganjar Pranowo termasuk salah satu politisi di Indonesia saat ini yang lagi naik daun. Dia adalah salah satu figur yang punya potensi besar untuk muncul di tahun 2024. Dan harus diakui bahwa Ganjar adalah satu-satunya bintang dari PDIP saat ini. Kita lihat seperti apa nasib Ganjar Pranowo. Pertama, memang kita lihat dari tren gaya konflik yang terjadi di dalam PDIP. Yang kedua, kita melihat bagaimana performa, kekuatan Ganjar Pranowo sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai politisi. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana iklim politik, lingkungan politik Indonesia saat ini. Kalau dilihat dari pertanyaan pertama, nasib Ganjar Pranowo di dalam PDIP. Apakah Ganjar Pranowo akan terpental dari PDIP atau dia akan bertahan di dalam PDIP? Kalau kita lihat dari pasca Orde Baru, itu sudah sering terjadi konflik internal PDIP. Bukan baru kali ini, sudah sering. Sebutlah konflik zaman dulu ada dengan Sopan Sopyan, dengan Roy Bebe Janis, dengan Laksamana Soekardi, dengan Eros Jarot, dan lain-lain. Sudah banyak. Sejarah membuktikan bahwa PDIP memiliki satu tradisi, satu tren, bahwa kalau terjadi konflik internal dengan kadernya, ini khususnya di dalam lingkungan PDIP pusat, DPP, itu selalu tidak menghasilkan kompromi, selalu akan terpental dari PDIP, tidak akan bertahan. Karena PDIP sudah diidentik dengan Megawati, sehingga siapapun yang berkonflik dengan Megawati atau dengan PDIP pusat itu pasti terpental kalau dia tidak mampu menerima iklim yang ada di dalam PDIP. Dia pasti terpental keluar. Semua nama yang pernah terpental dari PDIP itu selalu tidak pernah bertahan di dunia politik Indonesia. Mereka ada yang mencoba mendirikan partai baru, tetapi tidak ada partai yang bisa bertahan, selalu berguguran, tidak ada masa. Bagaimana dengan nasib Ganjar Pranowo? Saya lihat karena konflik ini meskipun Megawati belum muncul, tetapi Puan Maharani adalah representasi dari Megawati. Puan juga representasi dari DPP, PDIP. Dari segi ini, saya melihat Ganjar Pranowo akan terpental dari PDIP. Dia akan keluar. Dan PDIP tidak akan memberi tempat bagi Ganjar Pranowo lagi. Ini bukan soal salah siapa atau benar siapa, bukan soal itu. Tetapi soal tradisi PDIP, memang konflik tidak pernah berakhir dengan kompromi. Memang sedikit kasakusuk di dalam PDIP. Jokowi menjadi capres,
Tetapi saat itu Mega juga ingin jadi capres juga. Sehingga terjadi sedikit kasakusuk di dalam PDIP pada waktu itu. Itu kan bukan konflik, sehingga Jokowi masih bertahan di dalam PDIP. Kenapa? Karena itu bukan konflik. Hanya ada diam-diam persaingan. Namun Megawati akhirnya tahu bahwa berbagai survei tidak mengunggulkan nama Megawati. Sehingga Jokowi meskipun dia lebih unggul dari Megawati dan Megawati sudah punya keinginan juga untuk tampil capres, tapi karena tidak ada konflik dan kesalahan di dalam Jokowi, yang ada cuman aspirasi publik, akhirnya Jokowi tetap diterima di dalam PDIP. Namun Jokowi membawa massa. Massa ini juga mengalahkan massa pemilih Megawati. Berbeda dengan kasus Ganjar. Ganjar itu mirip dengan orang-orang di masa lalu seperti Eros Jarot. Mereka konflik meskipun tidak terbuka. Tetapi perbedaan Ganjar dengan Eros Jarot, Roy Bebe Janis dan lain-lain, dia ada kesamaan dengan Jokowi, yaitu Ganjar membawa massa. Ganjar punya massa di Indonesia. Pertanyaannya, apakah Megawati atau PDIP akan mengikuti jejak seperti tahun 2014 dengan Jokowi? Ganjar akan tetap dipertahankan hanya karena popularitas atau elektabilitasnya di dalam PDIP? Menurut saya tidak. Meskipun Ganjar membawa massa, Ganjar tetap tidak akan diperhitungkan di dalam PDIP. Megawati punya jago sendiri, yaitu Puan Maharani. Tetapi Ganjar terpental, ada dua pengaruh, konflik dan Megawati punya jago, yaitu Puan Maharani. Ganjar akan terpental dari PDIP. Dia akan tidak diusir, tetapi akan merasa terusir. Tidak dimundurkan, tapi dia akan memundurkan dirinya sendiri. Yang menjadi menariknya, Ganjar akan mengikuti jejak para seniornya dulu. Kalau terpental dari PDIP langsung mati karir politiknya. Prediksi saya, Ganjar tidak mati karir politik. Ganjar jalan terus. Karena apa? Karena Ganjar membawa massa. Ganjar punya pendukung yang cukup fanatik. Cukup besar pendukung Jokowi akan lari memilih Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar keluar dari PDIP, Ganjar punya nilai tawar tinggi. Ganjar punya sosok nilai jual tinggi. Ganjar akan dipinang oleh banyak partai politik yang lain. Terutama partai-partai politik yang berhaluan nasionalis. Karena Ganjar adalah representasi nasionalis. Di antara tokoh-tokoh nasionalis sekarang yang menjadi peluang capres 2024, nama Ganjar paling tinggi ratingnya. Sehingga Ganjar akan diminati oleh partai-partai politik nasionalis. Saya melihat prospek Ganjar masih cukup kuat, masih cukup cerah di Indonesia. Asal Ganjar Pranowo tidak patah arang. Dari kubu nasionalis, banyak tokoh memang, peluang-peluangnya banyak tokoh. Ada mungkin nanti PDIP sendiri akan mengajukan Puan Maharani, akan mengajukan mungkin Risma Harini. Tokoh lain yang akan muncul juga dari nasionalis adalah bisanya Prabowo Subianto, Erick Thohir, dan lain-lain. Tetapi semua tokoh nasionalis yang ada, tidak ada yang menyaingi elektabilitasnya Ganjar Pranowo saat ini loh. Ke depan tidak tahu, tapi saat ini semua tokoh nasionalis di Indonesia belum ada yang bisa menyaingi popularitas dan elektabilitasnya Ganjar Pranowo. Jadi Ganjar masih menjadi bintang yang akan tetap dilirik oleh partai-partai lain. Ganjar masih menjadi seorang gadis cantik dalam dunia politik Indonesia saat ini menjelang 2024. Dia akan diminati banyak pemuda-pemuda, banyak partai politik yang berhaluan nasionalis. Kalau itu di negara biasa, memang Ganjar masih bisa cerah. Kenapa? Ada kesetiaan dari para pendukung Ganjar Pranowo. Tidak lepas Ganjar Pranowo. Meskipun PDIP lepas, tapi pendukungnya tidak lepas. Ingat, sekarang bukan pemilihan partai. Sekarang pemilihan figur.
Orang memilih Jokowi bukan karena dia adalah pendukung PDIP, belum tentu. Orang memilih Jokowi karena Jokowinya. Sama juga dengan sekarang. Orang tidak melihat partai politik mana yang akan mengusung Ganjar Pranowo. Yang penting partai politik nasionalis mengusung Ganjar Pranowo, maka pendukung masyarakat di negara bijaksana pasti akan tetap mengikuti kemana langkah Ganjar Pranowo. Jadi itu nasib bagi Ganjar Pranowo masih cerah menuju 2024. Banyak partai politik lain akan berminat, partai politik nasionalis akan berminat dengan Ganjar Pranowo. Dan masyarakat di Indonesia sudah mirip dengan masyarakat di negara bijaksana, yaitu mereka mengikuti langkah tokohnya, sosok politisinya. Mereka tidak mengikuti partai. Pemilih Indonesia sudah selangkah lebih maju, yaitu lihat sosoknya, bukan lihat partainya. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.